뭐 한 그릇 먹으면 두 골 넣어주는 그런 걸 추구하려고 좀 재밌는 축구. 지친 선수단의 분위기를 먼저 끌어올리겠다며 우승보다 현실적인 목표를 내놨습니다. Dikira Indonesia takut. Komentar gila AFF dan FAM trending usai line up timnas Indonesia di FIFA Matchday bocor. Dikira Indonesia takut. Komentar gila AFF dan FAM trending usai line up timnas Indonesia di FIFA Matchday bocor. Begini faktanya. Tapi Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Nama timnas Indonesia kembali jadi sorotan setelah susunan pemain line up mereka di laga FIFA Matchday disebut-sebut bocor ke publik. Momen ini langsung mengundang reaksi heboh, terutama dari warganet kawasan Asia Tenggara, termasuk komentar-komentar panas dari AFF dan FAM yang ikut ramai di jagat maya. Banyak yang awalnya mengira Indonesia bakal ciut nyali menghadapi lawan yang lebih kuat. Namun ternyata skuad Garuda justru menurunkan komposisi pemain yang cukup mengejutkan. Bocornya line up ini membuat sejumlah pihak menilai kalau Indonesia tidak takut sama sekali dan malah siap menguji kekuatan mereka dengan percaya diri. Komentar pedas dan nyinyir pun bermunculan, mulai dari yang meremehkan sampai yang menganggap Indonesia terlalu berani. Tidak sedikit pula yang memberi dukungan penuh menilai bahwa langkah ini adalah bukti nyata keberanian tim merah putih. Karena bagaimanapun, laga FIFA Matchday selalu jadi kesempatan penting untuk mengukur kualitas tim sebelum ajang besar lainnya. Fenomena ini langsung trending di media sosial. Nama AFF dan FAM ikut terseret karena komentar-komentar mereka dianggap provokatif dan memancing reaksi netizen Indonesia. Justru hal itu semakin menambah tensi jelang pertandingan. Sementara itu, di sisi lain, begini. Prediksi line up timnas Indonesia versus Kuwait. Siapa jadi pengganti oleh Romeni? Timnas Indonesia kembali bersiap menghadapi laga uji coba penting di FIFA Matchday September 2025. Kali ini, lawan yang menanti adalah Timnas Kuwait dengan pertandingan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 5 September 2025. Laga ini jadi salah satu momentum penting bagi skuad Garuda sebelum benar-benar terjun ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya, ada kabar kurang menyenangkan. Beberapa pilar andalan tak bisa tampil. Oleh Romeni, striker tajam yang kerap jadi pembeda, harus menepi karena cedera. Begitu juga dengan Maarten Paes dan Ivar Jenner. Selain itu, nama Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam juga tidak ada di daftar skuad karena tak masuk hitungan pelatih Patrick Kluivert. Sementara itu, Rafael Struijk turun kasta untuk memperkuat timnas U23 yang sedang fokus pada kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dengan kondisi seperti ini, publik tentu penasaran siapa yang akan jadi pengganti dan bagaimana racikan strategi Kluivert kali ini. Konsistensi Patrick Kluivert dengan 3-4-3. Sejak dipercaya menukangi timnas Indonesia, Patrick Kluivert terlihat nyaman memakai formasi 3-4-3. Pola ini sudah jadi ciri khasnya dalam 4 laga terakhir bersama Garuda. Karena itu, besar kemungkinan ia kembali menurunkan formasi yang sama saat menghadapi Kuwait. Di posisi penjaga gawang, absennya Maarten Paes otomatis membuat Emil Audero jadi pilihan utama.
Dengan pengalaman panjang di Serie A, Emil bisa jadi tembok kokoh di bawah Mister Garuda. Untuk lini belakang, Kluivert punya trio tangguh, Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Ketiganya dikenal solid dan chemistry mereka makin terbangun setelah beberapa kali bermain bersama. Sektor sayap akan diisi oleh Kevin Dix di kanan dan Calvin Verdonk di kiri. Kehadiran dua pemain keturunan Belanda ini sangat penting, apalagi mereka punya kemampuan naik turun membantu serangan sekaligus bertahan. Lini tengah kemungkinan tetap dipegang oleh Tom Haye dan Joey Pelupesi. Tom dikenal tenang dalam mengatur ritme permainan, sedangkan Joey punya peran sebagai pemutus serangan lawan. Kombinasi keduanya bisa jadi kunci agar transisi permainan Indonesia berjalan mulus. Lini depan, saatnya Ragnar unjuk gigi. Nah, bagian paling menarik tentu di sektor depan. Absennya Ole Romeni memang meninggalkan lubang besar. Namun, Ragnar Orat Mangoen berpotensi besar jadi ujung tombak. Meski tak seproduktif Ole dalam urusan mencetak gol, Ragnar punya kelebihan lain. Ia pintar membuka ruang dan memberi peluang bagi rekan-rekannya. Di sisi sayap, Marcelino Ferdinand bisa diandalkan dari kanan. Kreativitasnya dan kecepatannya selalu jadi senjata berbahaya di sisi kiri. Ada Beckham Putra yang dikenal punya visi bermain bagus serta kemampuan menusuk ke kotak penalti. Trio ini meski berbeda karakter dengan formasi saat Romeni bermain, tetap bisa menghadirkan ancaman serius bagi Kuwait. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah di bawah asuhan Patrick Kluivert, timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026 mengingat skuad Indonesia saat ini sudah sangat mewah? Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Uji coba penting menuju Piala Dunia 2025. Laga melawan Kuwait dan Lebanon 8 September 2025 bukan sekedar pertandingan persahabatan. Dua laga ini adalah ajang uji coba terakhir sebelum Indonesia menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2025. Oktober 2025, Garuda akan berhadapan langsung dengan Arab Saudi dan Irak. Dua tim ini jelas bukan lawan sembarangan. Karena itu, kemenangan atas Kuwait dan Lebanon akan memberi suntikan kepercayaan diri yang sangat berharga. Indonesia wajib finish sebagai juara grup di babak keempat kualifikasi jika ingin meraih tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Jika tidak, jalan yang ditempuh akan lebih sulit lewat jalur playoff. Jadi, persiapan sejak sekarang benar-benar penting. Bisa dibilang, meski ada beberapa nama besar yang absen, timnas Indonesia tetap punya komposisi yang cukup kuat. Laga melawan Kuwait akan jadi kesempatan emas bagi pemain-pemain yang biasanya jadi pelapis untuk menunjukkan kualitas mereka. Kalau Ragnar Orat Mangoen bisa tampil tajam, Beckham Putra makin percaya diri, dan Marcelino Ferdinand konsisten memberi kreativitas, bukan tidak mungkin Garuda tetap bisa menaklukkan Kuwait. Apalagi, dukungan penuh supporter di Gelora Bung Tomo akan jadi energi tambahan bagi para pemain. Lebih lanjut, situasi ini sebenarnya menunjukkan dua hal penting tentang timnas Indonesia saat ini. Pertama, absennya beberapa nama besar seperti Ole Romeni, Maarten Paes, dan Ivar Jenner bisa jadi tamparan sekaligus peluang.
Tamparan karena jelas kualitas mereka sangat berpengaruh. Tapi peluang karena inilah saatnya pemain lain unjuk gigi, membuktikan kalau kedalaman skuad Garuda tidak hanya bergantung pada segelintir nama. Patrick Kluivert juga diuji konsistensinya. Dengan tetap mengandalkan formasi 3-4-3, ia harus bisa memaksimalkan karakter pemain yang ada, terutama di lini depan. Ragnar Oratmangoen memang bukan striker seefektif Ole dalam hal finishing, tapi cara dia membuka ruang dan menciptakan peluang bisa jadi senjata rahasia. Ditambah dengan Marcelino Ferdinand yang kreatif, serta Beckham Putra yang punya visi bermain bagus, serangan Indonesia tetap menjanjikan. Dengan dukungan penuh di Gelora Bung Tomo, atmosfer pertandingan jelas akan berbeda. Ini bukan hanya soal uji coba, tapi juga kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan bahwa Indonesia punya kedalaman tim yang mulai matang. Jadi, meskipun ada absensi pemain kunci, optimisme tetap layak dijaga. Live malam ini, jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan U23. Timnas Indonesia U23 bakal melakoni laga penting melawan Korea Selatan U23 pada pertandingan terakhir Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Duel seru ini akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 9 September 2025 pukul 19.30 WIB dan disiarkan langsung Indosiar. Skuad Garuda Muda tergabung bersama Laos, Macau, dan Korea Selatan di Grup J. Sesuai aturan, hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia U23 2026. Jika finish runner-up, Indonesia harus bersaing dengan tim peringkat 2 lain untuk memperebutkan 4 tiket tambahan. Stroke dan Jenner siap perkuat Garuda Muda. Pelatih Gerald van den Burg paham betul betapa berat perjuangan menuju Piala Asia. Karena itu, ia membawa sejumlah pemain berpengalaman yang juga pernah tampil bersama tim senior. Dua di antaranya adalah Rafael Struijk dan Ivar Jenner yang memang diproyeksikan khusus memperkuat tim U23 di ajang ini. Selain keduanya, nama-nama seperti Muhammad Ferrari dan Arhan Fikri juga dipercaya untuk memperkokoh skuad. Bahkan pelatih Dewa United, Jan Olderi Kering, menegaskan Struijk memang dipanggil khusus ke tim U23, sementara Ketua BTN Sumarji memastikan hal yang sama untuk Jenner. Tambahan tenaga dari Belanga. Tak hanya itu, Van den Burg juga menyiapkan pemain keturunan lain untuk menambah kekuatan. Tim Gaipens FC MN dipastikan menjalani debut, sementara Dion Marks, top OS, juga masuk dalam radar. Satu lagi, proses naturalisasi Mauro Zylstra FC Volendam diharapkan segera rampung sehingga bisa ikut tampil di kualifikasi. Jika semua pemain bisa bergabung, peluang Indonesia memberi kejutan besar kepada Korea Selatan terbuka lebar. Pertandingan ini pun diyakini bakal menjadi salah satu laga paling dinantikan dalam babak kualifikasi. Lebih lanjut, laga Indonesia U23 kontra Korea Selatan U23 jelas jadi ujian terberat di fase grup. Secara kualitas, Korea Selatan memang unggul, tapi hadirnya pemain seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, ditambah beberapa nama keturunan lain membuat peluang Garuda Muda tidak bisa diremehkan. Faktor dukungan supporter di Sidoarjo juga bisa jadi energi tambahan bagi tim. Kalau semua pemain tampil kompak dan disiplin, bukan mustahil Indonesia bisa memberi kejutan. Setidaknya hasil imbang sudah sangat berarti untuk menjaga asa lolos, apalagi kalau mampu mencuri kemenangan. Ini saatnya menunjukkan bahwa Timnas U23 bukan hanya pelengkap grup, tapi juga punya ambisi besar bersaing di level Asia. Garuda Muda jangan pernah gentar. Lawan boleh kuat, tapi semangat dan kebersamaan bisa jadi senjata utama. Dengan kerja keras, disiplin, dan keyakinan, semua hal yang tampak mustahil bisa berubah jadi mungkin. Dukungan ribuan supporter di stadion dan doa jutaan rakyat Indonesia akan selalu menyertai perjuangan kalian. Ingat, setiap tetes keringat di lapangan adalah bukti cinta untuk merah putih.
bermainlah dengan hati karena Indonesia selalu ada di belakang kalian. Proses naturalisasi Miliano Jonathans dikebut. Erick Thohir yakin bisa main di FIFA Matchday September. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku lega karena proses naturalisasi Miliano Jonathans berjalan cepat. Ia optimistis pemain muda ini bisa langsung memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2025. Jonathan sendiri memang jadi salah satu nama baru yang naturalisasinya tengah diproses demi memperkuat skuad Garuda di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia, usianya baru 21 tahun, tapi langkahnya ke menuju Garuda Merah Putih terbilang mulus. Berkas sudah ditandatangani Presiden. Erick menjelaskan bahwa berkas naturalisasi Jonathans sudah sampai ke meja Presiden RI Prabowo Subianto dan langsung mendapat tanda tangan. Setelah itu, dokumen pun diteruskan ke DPR untuk tahap berikutnya. Alhamdulillah, setelah bertemu Pak Menpora, surat pengajuan Miliano sebagai WNI langsung diproses dan akhirnya ditandatangani Presiden. Ungkap Erick Jumat 28 Agustus 2025. Minggu depan, Komisi X dan Komisi 13 DPR RI dijadwalkan membahas proses naturalisasi tersebut. Erick yakin dengan dukungan pimpinan DPR, administrasi bisa rampung tepat waktu, sehingga Jonathans berpeluang besar tampil di laga uji coba Timnas bulan depan. Siap uji coba di Surabaya. Timnas Indonesia sendiri sudah dijadwalkan menghadapi Kuwait pada 5 September dan Lebanon pada 8 September 2025. Kedua laga itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pelatih Patrick Kluivert sudah memanggil 27 pemain untuk dua laga tersebut. Jika Jonathans resmi bergabung, maka total pemain akan menjadi 28 orang. Dua pertandingan itu bukan sekedar uji coba, tapi juga bagian dari persiapan timnas menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan bersaing di grup B bersama Arab Saudi dan Irak, lawan yang jelas tidak bisa dianggap enteng. Lebih lanjut, situasi ini bisa dibilang jadi angin segar untuk timnas Indonesia. Proses naturalisasi Miliano Jonathans yang berjalan cepat menunjukkan adanya dukungan penuh dari pemerintah dan sinergi yang baik antara PSSI serta pihak terkait. Kehadiran pemain muda berbakat seperti Jonathans tentu memberi harapan baru, apalagi jika bisa langsung tampil di FIFA Matchday September. Namun, di sisi lain, semua proses administrasi tetap harus dipastikan selesai agar tidak terjadi masalah di menit akhir. Jika semua berjalan lancar, timnas Indonesia akan semakin kuat jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama karena lawan yang akan dihadapi tidak mudah. Dukungan publik pun pasti makin besar melihat langkah serius yang diambil untuk memperkuat skuad Garuda. Setiap langkah besar selalu dimulai dari proses, dan apa yang sedang dijalani Miliano Jonathans bersama timnas Indonesia adalah bukti bahwa kerja keras dan tekad bisa membuka jalan. Jangan pernah ragu untuk bermimpi, karena ketika niat baik disertai usaha yang sungguh-sungguh, pintu kesempatan akan terbuka lebih lebar. Bagi timnas maupun para pendukungnya, ini saatnya tetap percaya dan memberi energi positif. Tantangan memang berat, tapi dengan semangat bersama, hal yang awalnya tampak sulit bisa berubah jadi kenyataan. Garuda tak hanya butuh pemain berbakat, tapi juga doa, dukungan, dan keyakinan dari seluruh bangsa. Timnas Indonesia U23 dan PR berat Gerard Vandenberg jelang kualifikasi Piala Asia 2026. Performa Timnas Indonesia U23 di bawah arahan Gerard Vandenberg masih jadi sorotan. Banyak yang menilai permainan Garuda Muda kurang tajam, terlihat dari penampilan mereka di Piala AFF U23 2025. Meski berhasil melaju ke final, permainan Kadek Arel dan kawan-kawan dianggap monoton dan minim improvisasi.
Alhasil, Indonesia harus puas jadi runner-up setelah kalah tipis 0-1 dari Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno 29 Juli lalu. Kini fokus beralih ke kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada 3-9 September mendatang. Indonesia masuk grup C bersama Korea Selatan, Laos, dan Macau. Menurut mantan pemain Arema era Galatama, Effendi Aziz, Vandenberg wajib menyiapkan pola permainan baru agar tak mudah ditebak lawan. Di era sekarang, semua tim bisa melacak gaya main kita lewat rekaman pertandingan, jadi harus ada variasi taktik baru di Sidoarjo nanti. Saatnya mematangkan skema baru. Effendi menilai penguasaan bola Garuda Muda sudah cukup baik. Namun, lini tengah dan depan masih terlihat terlalu berhati-hati. Pemain sering pilih main aman, bola diputar tapi akhirnya kembali lagi ke belakang. Tidak ada keberanian kasih umpan terobosan. Karena itu, pemusatan latihan pada 25-31 Agustus 2025 jadi momen penting bagi Vandenberg untuk membangun skema yang lebih agresif. Laos dan Macau memang bukan lawan berat, tapi Korea Selatan jelas ancaman serius. Menariknya, ada kabar Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia yang kini menangani Korsel U23, akan ikut mendampingi timnya di Sidoarjo. Itu bisa jadi tantangan tersendiri karena dia tahu betul kekuatan Indonesia, kata Effendi. Skenario lolos ke putaran final. Putaran final Piala Asia U23 2026 akan berlangsung di Arab Saudi pada Januari mendatang. Dari total 16 slot, 11 diisi juara grup, 4 tiket lewat runner-up terbaik, dan 1 jatah otomatis untuk tuan rumah. Menurut Effendi, peluang terbaik Indonesia adalah menjadi juara grup. Jangan andalkan runner-up terbaik, itu berisiko karena masih harus bersaing dengan 10 runner-up lain, tegasnya. Strateginya jelas, menangkan laga melawan Laos dan Macau dengan skor besar, lalu berusaha minimal seri atau kalau bisa mengalahkan Korea Selatan di partai terakhir. Dengan dukungan supporter di Sidoarjo, ini jadi kesempatan emas bagi Garuda Muda untuk mencetak sejarah. Vandenberg dituntut berani keluar dari zona aman, sementara para pemain harus tampil lepas dan percaya diri. Lebih lanjut, kalau melihat situasi timnas U23 sekarang, sebenarnya posisi mereka cukup menjanjikan karena punya kualitas pemain muda yang bagus. Hanya saja permainan yang terlalu aman membuat lawan mudah membaca pola. Vandenberg memang harus lebih berani mengubah gaya main, apalagi lawan terberat nanti adalah Korea Selatan yang dilatih Shin Tae-yong, sosok yang tahu luar dalam tentang sepak bola Indonesia. Menjadi tuan rumah kualifikasi jelas sebuah keuntungan besar. Dukungan supporter bisa jadi energi tambahan, tapi itu juga bisa jadi beban kalau tim tampil setengah hati. Jadi kuncinya ada pada keberanian untuk bermain lebih agresif, berani mengambil risiko, dan tidak lagi terjebak dalam pola monoton. Kesempatan lolos langsung ke Piala Asia U23 terbuka lebar, namun semua akan bergantung pada bagaimana tim memanfaatkan 2 laga awal melawan Laos dan Macau sebagai ajang unjuk dominasi. Jika bisa menang besar di 2 laga itu, langkah terakhir melawan Korea Selatan bisa dijalani dengan lebih tenang. Pada akhirnya, ini momentum bagi Vandenberg untuk membuktikan bahwa dirinya bisa membawa Garuda Muda tampil lebih tajam dan tidak sekedar jadi pelengkap di level Asia. Garuda Muda sedang berdiri di persimpangan penting. Perjalanan ke Piala Asia U23 2026 bukan hanya soal lolos atau tidak, tapi juga tentang membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Setiap pemain punya kesempatan untuk menuliskan sejarah, bukan hanya sebagai penggembira, melainkan sebagai tim yang diperhitungkan. Bermain aman mungkin terasa nyaman, tapi keberanianlah yang akan membawa mereka melangkah lebih jauh. Dukungan supporter di Sidoarjo adalah kekuatan yang tidak dimiliki semua tim. Dengan semangat, kerja keras, dan keyakinan, tidak ada lawan yang terlalu besar untuk ditaklukkan. Saatnya Garuda Muda terbang lebih tinggi, memberi bukti bahwa masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan mereka. Butuh 6-8 minggu.
Marten Paes dipastikan absen di FIFA Matchday September. Kabar kurang menyenangkan datang dari skuad Garuda. Kiper utama Timnas Indonesia, Marten Paes, dipastikan tidak bisa ikut tampil pada FIFA Matchday September 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebutkan bahwa kiper berusia 26 tahun itu mengalami cedera hamstring yang membuatnya harus menepi selama 6 hingga 8 minggu. Meski terasa berat, PSSI dan seluruh pendukung Timnas berharap Paes bisa segera pulih agar dapat memperkuat Garuda di laga-laga penting berikutnya, terutama pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang sudah menanti pada Oktober mendatang. Absennya Paes pukulan untuk persiapan Garuda. Absennya Paes cukup terasa karena ia sudah menjadi figur penting di bawah Mistar sejak proses naturalisasinya rampung. Penampilannya yang tenang dan penuh pengalaman membuat lini pertahanan Timnas jauh lebih solid. Pada pemanggilan kali ini, nama Paes tidak tercantum dalam daftar 27 pemain pilihan pelatih Patrick Kluivert. Timnas dijadwalkan menghadapi Kuwait pada 5 September dan Lebanon pada 8 September. Keduanya digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT. Bagi Kluivert, kedua laga ini bukan sekedar uji coba. Pertandingan kontra Kuwait dan Lebanon dianggap sebagai ajang penting untuk menguji kekuatan tim, sekaligus mencari komposisi terbaik sebelum menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Arab Saudi dan Irak di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Erick Thohir, semoga Oktober sudah pulih. Erick Thohir menegaskan bahwa kondisi Paes terus dipantau tim medis. Menurutnya, fokus utama sekarang adalah pemulihan penuh agar sang kiper tidak mengalami cedera berulang. Marten Paes kebetulan mendapatkan cedera hamstring yang memang harus istirahat sekitar 6-8 minggu. Mudah-mudahan Oktober sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia, ujar Erick. Pernyataan itu menjadi kabar yang cukup melegakan. Artinya, peluang Paes untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia masih terbuka, meski harus berpacu dengan waktu pemulihan. 3 kiper siap jadi andalan sementara. Untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Paes, Kluivert memanggil 3 kiper. Emil Audero, kiper keturunan yang sudah berpengalaman di Eropa. Nadeo Argawinata, langganan Timnas dengan jam terbang tinggi di Asia Tenggara. Hernando Ari, kiper muda yang tampil konsisten bersama klubnya di Liga 1. Ketiganya punya peluang untuk menjadi pilihan utama di laga uji coba September nanti. Bagi mereka, ini kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas sekaligus meyakinkan pelatih bahwa mereka layak bersaing memperebutkan posisi inti. Uji coba penting untuk ranking FIFA. Selain persiapan teknis, duel melawan Kuwait dan Lebanon juga berpengaruh pada peringkat FIFA Timnas Indonesia. Saat ini, Garuda terus berusaha memperbaiki posisi di klasemen dunia agar bisa mendapat keuntungan di undian kompetisi internasional mendatang. Dengan lawan yang kualitasnya cukup seimbang, pertandingan ini bisa menjadi ukuran sejauh mana perkembangan tim di bawah asuhan Patrick Kluivert. Jika hasil positif diraih, kepercayaan diri skuad Garuda tentu akan meningkat saat menghadapi tantangan yang lebih besar di Oktober. Harapan untuk Marten Paes. Bagi Paes, cedera ini tentu jadi cobaan berat. Namun, sebagai pemain profesional, ia diyakini bisa melewati masa pemulihan dengan baik. Publik sepak bola Indonesia berharap kiper andalan ini segera pulih karena kehadirannya akan sangat penting ketika Garuda berhadapan dengan tim kuat di kualifikasi nanti. Absennya Paes sekaligus membuka pintu bagi kiper lain untuk unjuk gigi. Kompetisi sehat di posisi penjaga gawang bisa memberikan keuntungan jangka panjang bagi Timnas Indonesia. Kesimpulan, meski kehilangan Marten Paes di FIFA Matchday September, Timnas Indonesia tetap punya kesempatan untuk tampil solid. Uji coba melawan Kuwait dan Lebanon akan menjadi panggung pembuktian bagi pemain lain, sekaligus momen evaluasi bagi pelatih Kluivert. Kini yang terpenting adalah menjaga kondisi Paes agar bisa kembali tepat waktu.
Jika pemulihannya berjalan lancar, ia akan kembali berdiri di bawah mister gawang Garuda saat Indonesia berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lebih lanjut, kalau melihat situasi ini, jelas absennya Marten Paes menjadi pukulan besar untuk timnas Indonesia. Kehadiran dia di bawah mister sudah terbukti membuat lini pertahanan Garuda jauh lebih percaya diri. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga bisa menjadi peluang bagi kiper lain untuk unjuk kemampuan. Emil Audero dengan pengalaman Eropa, Nadeo yang sudah teruji di ajang internasional, dan Hernando yang terus berkembang di Liga 1, semua punya kesempatan untuk membuktikan diri. Dari sisi tim, uji coba melawan Kuwait dan Lebanon tetap penting meski tanpa Paes. Pertandingan ini bisa menjadi wadah untuk melihat variasi strategi Patrick Kluivert, sekaligus mengukur kedalaman skuad Garuda. Jika hasil positif bisa diraih, tentu moral pemain akan naik menjelang babak kualifikasi yang lebih berat di Oktober. Bagi Paes sendiri, waktu istirahat 6-8 minggu mungkin terasa lama, tapi jika dijalani dengan baik, ia bisa kembali lebih kuat. Justru ada hikmahnya, karena tubuhnya mendapat waktu pemulihan total sebelum laga-laga krusial. Harapan terbesar tentu saja Paes bisa kembali tepat waktu dan menjaga gawang Garuda di level kompetisi tertinggi. Kondisi ini bisa dibilang ujian bagi semua pihak. Paes yang harus fokus pada pemulihan, kiper lain yang harus menunjukkan kualitas, dan pelatih yang dituntut cerdas mengatur strategi. Kalau semuanya bisa berjalan dengan baik, absennya Paes di September bisa menjadi pintu muncul kekuatan baru dalam skuad Garuda.